Thohir. Ini gimana Pak Erick Thohir, rumputnya Pak Erick Thohir? Aduh, malu dong. Pertandingan Brazil lawan Argentina di JIS. Wah, ini kacau sih. Ini hujan udah gede banget tapi nggak ditutup. Barara mana Barara? Bantuin dong Barara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita yang viral yang menjadi perbincangan publik mengenai laga perempat final yang kemarin mempertemukan antara tim Brasil melawan Argentina, Piala Dunia U17, di mana kemarin digelar di Jakarta International Stadium pada tanggal 24 November 2023. Nah, ini ada kejadian yang seharusnya tidak perlu, teman, di mana kontra antara Brasil dan Argentina ditunda gara-gara hujan dan lapangannya becek atau tergenang. Jadi lapangan sepak bola tergenang air yang ada di JIS. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, teman, ketika JIS masih di bawah kendali Pak Anies Baswedan, itu pernah hujan yang cukup deras, tetapi tidak ada air tergenang di lapangan tersebut karena menggunakan rumput yang standar FIFA. Dan ini sudah teruji. Ketika lapangan tersebut kena air hujan, itu tidak terkena banjir atau tidak tergenang airnya di sana. Namun setelah JIS ini rumputnya diganti oleh pihak Erick Thohir, nah inilah, teman, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman sebagai tuan rumah, di mana ini adalah pertandingan sepak bola dunia U17. Dan kita sebagai tuan rumah tentu malu, teman, kenapa hal itu terjadi. Jadi dengan digantikannya rumput yang ada di JIS mengakibatkan banjir atau tergenangnya air di sana, sehingga sepak bola yang harusnya digelar jam 19 ini ditunda. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan atau pendapat dari para netizen, dari warganet mengenai hal ini. Kita tonton video yang satu ini. Ini adalah kondisi Jakarta International Stadium. Dari sini terlihat hujan kurang lebih sudah hampir 15 menit ya. Dan volume air hujannya cukup deras dan sangat deras ini. Terlihat di lapangan utama. Dari saya berdiri masih belum saya lihat genangan sedikit pun air. Jadi sistem drainasenya bekerja dengan sangat baik. Keren ya. Jadi terlihat seperti tidak ada hujan sama sekali di lapangan utama ya. Keren. Hei para buzzer, kok bisa ya? Lapangan Jakarta International Stadium yang rumputnya sudah direnovasi sesuai dengan standar FIFA dengan nilai 6 miliar, kok bisa tergenang air hujan selama 30 menit sehingga pertandingan antara Brazil lawan Argentina itu harus tertunda. Kok bisa? Bukannya dulu kalian ramai-ramai menyalahkan Pak Anies, menjelek-jelekkan Pak Anies, mendiskreditkan Pak Anies karena gara-gara Menteri BUMN Erick Thohir meninjau lapangan Stadion JIS, bawa wartawan rame-rame terus diekspos katanya nggak sesuai standar FIFA. Kalian siang malam membuli Pak Anies gara-gara berita itu. Sekarang sudah direnovasi oleh Menteri BUMN, oleh Menteri PUPR. Katanya sudah sesuai standar FIFA, sudah disetujui FIFA. Kok bisa ada kejadian tergenang air hujan seperti itu? Tuh kan, kalian rasa sendiri sekarang.
Kalian dulu ingin mempermalukan Pak Anies, sekarang kalian yang dipermalukan oleh Tuhan, ya. Kalau dulu kalian hanya mempermalukan Pak Anies di depan rakyat Indonesia, sekarang kalian dipermalukan di depan mata masyarakat dunia. Rasakan itu. Buat para buzzer nih ya, pesan saya, tapi kalian jangan patah semangat. Tetap cari cara, tetap cari bahan agar kalian bisa secara terus-menerus menjelek-jelekkan Pak Anies. Stadion JIS kebanjiran, Anies Baswedan seret nama FIFA dan PSSI. Jadi Bapak Ibu sekalian, energi yang dipakai di JIS itu menggunakan semua. Bukan rumputnya yang pakai net zero, Pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramenya. Jakarta International Stadium atau JIS kembali jadi sorotan. Saat laga perempat final Piala Dunia U17 2023 antara Brasil melawan Argentina, stadion megah itu justru tergenang akibat hujan deras di Jakarta. Hujan deras di JIS terjadi usai pertandingan perempat final pertama hari ini yang mempertemukan Spanyol dengan Jerman. Curah hujan begitu tinggi sehingga sebagian lapangan di JIS ikut tergenang. Calon presiden yang juga mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun ditanya soal kondisi stadion yang dibangun di eranya itu. Hanya saja capres nomor urut 1 itu tak mau mengomentari persoalan lapangan JIS yang sempat tergenang air jelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Dia justru meminta awak media untuk menanyakan persoalan itu kepada induk sepak bola dunia FIFA. Tanya FIFA saja kalau lapangan, singkat Anies kepada wartawan di Tribune Timur JIS. Saat disinggung terkait atap JIS yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar banyak. Dia meminta dikonfirmasi ke PSSI sebagai penyelenggara. Persoalan itu tanyakan pada penyelenggara, terang dia. Pertandingan antara Brasil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan JIS ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan terlihat sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Argentina akhirnya memastikan langkah mereka ke partai semifinal Piala Dunia U17 usai membungkam Brasil di babak 8 besar. Bertanding di Jakarta International Stadium JIS, La Albiceleste tampil perkasa dengan mengantongi kemenangan telak 3-0 atas sang juara bertahan. Claudio Haveri menjadi bintang kemenangan Argentina lewat catatan hat-trick yang ia kemas di laga kali itu. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari warganet yang kebanyakan menyalahkan pihak Erick Thohir yang seharusnya JIS ini sudah bisa dipakai langsung karena memang sudah pernah diuji coba pertandingan sepak bola bertaraf internasional juga yang menghadirkan tim dari luar negeri kemarin ketika Pak Anies masih menjabat gubernur, dan itu fine-fine aja dan bahkan mereka kagum dengan JIS ini. Tetapi setelah Pak Anies Baswedan tidak menjadi gubernur DKI Jakarta dan JIS dipegang oleh gubernur yang sekarang, nah kejadian ini yang buat kita itu agak kecewa yang kemarin merubah rumput JIS tersebut. Nah teman-teman, kalau kita melihat konstruksi dari JIS Jakarta International Stadium, sebenarnya atapnya itu bisa buka tutup teman. Jadi tergantung kebutuhan dari pihak PSI atau pihak penyelenggara. Sebenarnya atapnya bisa tutup. Ketika mau hujan ini bisa ditutup di sana. Jadi air tidak masuk ke dalam. Ataupun misalkan tidak ditutup sekalipun tetap terbuka, tidak masalah. Air akan mengalir seperti biasa normal dengan kondisi rumput yang kemarin sudah dipasang oleh pihak Pak Anies Baswedan. Itu tidak masalah. Ketika rumput diganti, itulah yang menjadi masalah. Harusnya pengalaman buruk ini tidak terjadi apabila Vanpel sigap. Apalagi sebelum Piala Dunia U17 digelar, sempat terjadi pro kontra pergantian rumput JIS yang dianggap tidak layak. Rumput hibrid diganti dengan rumput alami yang diambil dari lapangan latihan Dewa United di Megabendung. Alasannya, rumput hibrid ketika itu dianggap tidak layak karena JIS akan menggelar 16 pertandingan. Mulai dari penyisian grup C dan E, 2 laga 16 besar dan 2 laga perempat final.
Jumlah pertandingan di JIS lebih banyak dari Stadion Manahan yang menjadi altar semifinal dan final juga penyisian grup. Stadion Manahan hanya menggelar 14 pertandingan. Harusnya pula banjir tidak perlu terjadi karena JIS punya atap yang bisa buka dan tutup. Bila atap JIS ditutup saat hujan lebat, banjir tak akan terjadi. Memang buka tutup atap stadion tidak bisa mendadak dilakukan. Ada aturannya. Dalam artikel 34 dijelaskan bahwa sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit untuk memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan saat Match Coordinator Meeting atau MCM. Meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Jadi hal ini yang seharusnya menjadi pengalaman dari kita semua. Jangan sampai sepak bola ini dibawa ke politik. Boleh tidak senang kepada Pak Anies Baswedan, tetapi kalau kita sudah di area sepak bola, di area olahraga, maka kita kesampingkan politik tersebut. Seperti dulu teman, ketika Pak Anies di awal-awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada waktu itu Persija menang dan mendapatkan penghargaan dari pihak pemerintah. Waktu itu Pak Jokowi memberikan langsung hadiah penghargaan kepada Persija. Tetapi Pak Anies Baswedan tidak boleh turun teman-teman, dihalangi oleh pihak Pas Pampres. Ini kan sudah politik. Padahal gubernurnya itu Pak Anies Baswedan. Tetapi Pak Anies Baswedan tidak boleh turun di lapangan untuk memberikan hadiah atau mendampingi presiden lah, memberikan hadiah ke Persija. Nah teman-teman, untuk kita memahami lebih jauh, coba kita lihat pandangan dari Wiz Khalifa. Kita tonton video yang satu ini. Ya senjata makan Tuhan. Begitu rumput JIS-nya terlihat jelek, mereka harus membela diri segala macam gitu kan. Itu kan karena nafsu ingin menjatuhkan. Jadi begini, dari sejak awal mereka bicara tentang JIS itu, kecenderungan untuk mendelegitimasi Anies itu sangat kental sekali rasanya. Dua orang menteri, apa 3 menteri ya, membawa rombongan wartawan, membawa tukang rumput bikin drama di JIS, gitu kan. Lalu dicongkel lah rumputnya segala macam, gitu kan. Mau apa mereka itu sebenarnya? Lalu dikatakan pula pintu masuk kawasan JIS cuma 1. Padahal kita tahu semua pintu kawasan JIS itu 4. Bahwa yang baru bisa digunakan 1, iya. Tapi persiapannya 4. Karena ingin memakai JIS tapi menjelekkan dulu inisiatornya yang menuntaskan program itu kekanak-kanakan. Kenapa kalau kolaboratif saja bahwa ini memang dibangun oleh Anies, namun karena belum tuntas seluruhnya maka kami bertugas menuntaskan. Kan kita semua nyaman-nyaman aja. Memang iya kok. Nggak ada proses pekerjaan itu langsung sempurna, nggak ada. Di mana-mana pun nggak ada. Tapi karena nafsu politiknya sangat luar biasa, jadi ya senjata makan Tuhan. Begitu rumput JIS-nya terlihat jelek, mereka harus membela diri segala macam gitu kan. Itu kan karena nafsu ingin menjatuhkan. Yang paling fatal lagi, mereka menyuarakan ada surat FIFA. Surat FIFA itu adalah surat balasan dari suratnya PSSI, kan ada di kalimat itu gitu. Jadi PSSI lah yang mengirim surat meminta kepada FIFA datang, tapi sambil ngasih tahu bahwa ada kondisi rumput yang demikian-demikian ya. Lah FIFA mendapat pemberitahuan itu, fine-fine aja, lakukan aja pergantian rumput. Bukan FIFA datang dulu baru suruh ganti rumput. PSSI yang mengirim surat untuk memberikan pembenaran terhadap perilaku mereka. Jadi ketika sepak bola dipolitisasi seperti ini, ya memang jadinya sepak bola kita tidak pernah maju. Kalian tahu puncak kejayaan kita tahun berapa? Bukan kejayaan, prestasi di tingkat dunia itu tahun berapa? 90-an ya? Tahun 77. Itu lama banget. Indonesia masuk, belum masuk ya? Baru masuk Piala Dunia final. Indonesia lawan Korea Utara. Di situ puncak kita. Sampai hari ini belum pernah lagi kita berprestasi sejauh itu. Dan itu pun kalah adu penalti.
dengan Korea Utara. Keren ya. Dan saya masih hafal pemain-pemain saat itu, terlebih yang gagal memasukkan bola ya. Satu-satunya tuh namanya Anjas Asmara. Dia banyak berprestasi, tapi saat itu dia gagal. Sama Oyong Liza. Jadi kalau bicara tentang bola di Jakarta, lu masih di Udik, gue udah di Senayan gitu loh. Stadion Menteng itu saya dari zaman saya MBFA, saya itu anak gawang dulunya. Jadi saya di klub sepak bola namanya MBFA, Merdeka Boys Football Association. Dilatih oleh dipanggilnya Ibung. Itu terkenal sekali di Jakarta. Rizdianto dari situ, Andi Lala dari situ, gitu loh. Iswadi Idris dari situ. Lo mau bicara bola apa sama gua? Cuman gara-gara lu dia jadi jabatan XO di PSSI, terus seolah-olah paling tahu segalanya. Udahlah, lagu lama itu. Kekuasaan itu sifatnya sementara. Lakukan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat, bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya politis kepentingan mereka sendiri. Akhirnya seperti ini, jadinya malu-maluin diri. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.